Presiden Prabowo Subianto mengundang 3 pejabat kunci ke Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang kemarin. 3 pihak yang dipanggil diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan melaporkan sejumlah isu infrastruktur termasuk polemik kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS). Selain AHY, Ignatius Jonan juga turut hadir ke istana. Meskipun Ignatius Jonan mengaku tidak membahas isu kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan publik, namun keberadaan mantan Dirut KAI tahun 2009-2014 itu melekat dengan Perkeretaapian Indonesia. Tak hanya Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, juga turut mendatangi Istana Negara. Ia mengaku tak banyak membahas proyek kereta cepat dalam pertemuannya bersama dengan Presiden. Kendati demikian, Bobi memastikan bahwa pembahasan soal kereta cepat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS) menjadi sorotan publik, mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Lantas, apakah langkah Presiden Prabowo memanggil sejumlah tokoh lintas sektor menandakan adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah dan tata kelola proyek strategis yang problematik? Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu. Lagi dibicarakan antara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Nah, sebenarnya dengan adanya kereta cepat ini kan suatu kebanggaan. Ini kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kalau misalnya memang sudah jadi nanti sampai dengan Surabaya, targetnya ini kan bisa pakai buat mudik. Nanti mudik bisa lebih cepat. Jadi nggak perlu macet-macetan lagi. Tidak ada korban kecelakaan lagi kalau misalnya mudik. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya betul banyak dan kita semua sepakat akan hal itu. Tapi juga banyak juga nih ya jangka waktu hutangnya gitu kalau dihitung-hitung. Itu dia. Makanya kan kemudian Pak Presiden kemudian hadir untuk membahas ini bagaimana negara bisa hadir. Nah, makna negara bisa hadir ini yang kemudian dipertanyakan. Betul. Negara bisa hadir apakah kemudian apakah kemudian dalam bentuk pembayaran melalui APBN? Nah, itu kan yang kemudian akan dibahas karena kita tahu betul proyek ini merupakan proyek bisnis to bisnis, bukan melibatkan negara. Coba kita bahas hal ini ya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama kami ada Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, ada Pak Rian Nugroho. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Mas Reza. Wah, ini kita ingin belajar banyak nih, 3 SKS ya pagi hari ini ya. Dan juga sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami. Ini ada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, ada Bung Hersaki Mahendra. Halo Bung, selamat pagi Bung Zaki. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah tergabung bersama kami. Baik, kita ke Bung Herzaki dulu. Ini tadi kita sudah lihat statement dari Pak AHY begitu ya setelah pertemuan kemarin. Tadi Dirut KAI juga sudah menyampaikan begitu ya. Tapi lagi-lagi tadi AHY juga sempat bertanya begitu, publik bertanya-tanya sebenarnya apakah penyelesaian nanti tetap business to business atau business to government begitu?
Ya, pertama begini, Mbak, ini mesti dipahami ya, kalau pertemuan kemarin itu tidak spesifik membahas mengenai nah, yang hari ini dibahas gitu, yang ini menjadi tema ini saya baca ini kan. Sebenarnya kalau kemarin yang dibahas itu ya, mengapa Pak Menko AHY itu dipanggil itu sebenarnya terkait dengan konektivitas secara nasional gitu, ya. Bagaimana Indonesia ini kita berbicara masih banyak PR ini, bukan hanya berbicara mengenai WUS ini. Kan kemarin kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini lagi-lagi mengenai WUS gitu, ya kan. Padahal sebenarnya itu yang disampaikan, yang dibicarakan antara Pak Presiden Prabowo ya, apa yang dilaporkan oleh Pak Menko AHY ini, itu konteksnya itu bukan hanya lebih kepada kereta cepat Jakarta-Bandung gitu ya, tetapi bagaimana kita berbicara mengenai konektivitas secara nasional. Tapi tentu kalau kita berbicara ya, lagi-lagi ini fokusnya memang terkait dengan kereta gitu. Kita bicara secara nasional ini, kita kembali dulu nih. Jadi jangan sampai nanti bicara lagi-lagi, mohon maaf ini, jangan sampai begini nih Mas, jangan sampai kita semua fokusnya seakan-akan Indonesia ini hanya Jakarta-Bandung gitu. Kita tahu memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah mengangkut 12 juta penumpang sejak Oktober 2023. Kita tahu memang ada prestasi ketepatan waktunya WUS ini 99,9% dan zero accident ya. Nah, ini bagus sekali memang dan ini teknologi tinggi gitu. Tapi janganlah kemudian narasi publik kita lagi-lagi ramainya adalah seakan-akan bicara kereta itu hanya Jakarta dan Bandung gitu. Karena bagaimanapun kalau kita cermati sama-sama secara nasional ya, itu ada 500 juta penumpang ini yang diangkat oleh kereta atau ada 1,6 juta setiap harinya gitu. Nah, itulah yang kemudian dibicarakan oleh Pak Presiden bersama dengan Pak Menko AHY. Bagaimana sektor transportasi kereta ini bisa makin maju dan makin berkembang. Makanya kalau kita lihat kemarin di konferensi pers kemarin Pak AHY itu menyampaikan Pak Prabowo itu ingin bagaimana hari ini kita tidak hanya fokus tadi, hanya di Jawa saja, tidak hanya berbicara mengenai Jakarta-Bandung saja, tetapi juga bagaimana Jakarta-Surabaya, bahkan bukan hanya Jakarta-Surabaya, tetapi juga Banyuwangi, itu satu. Lalu kemudian bagaimana juga berbicara mengenai Trans Sumatera, lalu juga Trans Sulawesi dan Trans Kalimantan. Nah ini yang penting gitu, karena konektivitas kita ini masih banyak ya, gitu, masih banyak tertinggal. Nah itu saya pengen sampaikan itu dulu gitu. Jadi jangan lagi-lagi kita fokus ke satu sisi itu, gitu. Ya, kami sepakat soal itu. Tapi pertanyaan publik nih yang juga kemudian mumpung ada Anda di sini, mohon dikonfirmasi karena nampaknya dari pernyataan Pak AHY ini kan menyiratkan adanya kemungkinan APBN untuk kemudian dipakai untuk membayar utang WUS. Betul atau tidak hal ini? Kalau untuk itu tentu saja ya, ini kan dalam proses negosiasi. Ya, dalam proses negosiasi, Mbak. Ya, kalau dalam proses negosiasi ini hari ini tentu kartu-kartu kita kan tidak boleh kita buka dulu gitu. Ya, satu hal yang pasti gini, satu hal yang pasti kemarin ada kemungkinan untuk menggunakan APBN. Kalau kemungkinan tentu ya, kemungkinan itu semua tergantung dari Bapak Presiden. Satu yang jelas gini, Mbak, ya. Hari ini WUS ini telah melayani publik, ya. Telah melayani masyarakat, telah menjadi transportasi. Kan tidak mungkin kemudian hari ini kita sampaikan ya, dalam konteks ini bagaimana misalnya tahu mendadak WUS ini berhenti, kan tidak mungkin, itu satu hal. Yang kedua, Mas Ahy juga, Pak Menko juga sudah menyampaikan gitu. Kemarin kita berbicara dengan Danantara, kita berbicara dengan Pak Menteri Investasi, bagaimana Danantara bisa memberikan solusi. Garuda misalnya kan telah dibantu oleh Danantara. Lalu bagaimana nih dengan Danantara, bisa nggak solusi yang serupa itu? Ada beberapa opsi yang disampaikan. Ya, kalau bicara apakah APBN masuk atau tidak masuk, itu sepenuhnya kan nanti lagi-lagi Pak Presiden, Pak, yang bisa menyampaikan itu gitu. Ya kan? Nah, ada prosesnya juga gitu. Jadi kalau misalnya dari kami belum bisa menyampaikan seperti itu, apakah APBN akan masuk atau tidak, ranahnya nanti keputusannya akan ada di Pak Presiden, yang tentu itu melalui Menteri Keuangan, gitu. Tapi yang pasti kemarin ada rakor dengan Pak Menteri Investasi yaitu CEO Danantara, Pak Rosan, lalu kemudian juga dengan Pak Menteri Perhubungan, kita berbicara mengenai opsi-opsi, kita ingin solusi terbaik itu satu. Yang kedua, Mbak, kita ingin Indonesia tidak dirugikan. Kita ingin
solusi terbaik ya buat masyarakat. Dan yang pasti gini, Mbak, kita tidak ingin KAI ini juga dirugikan karena KAI ini kan bukan hanya urusannya WUS nih. Kita ingin agar pemeliharaan, ya pengembangan jalur kereta di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi jangan sampai terganggu nih gitu loh, Pak. Karena satu hal, ya, itu negara akan hadir lah ya. Betul, negara memang akan hadir satu di Jakarta, bukan hanya Jakarta Bandung, tetapi bagaimana fungsi KAI ya di daerah-daerah lain juga tetap terjaga. Nah, inilah yang kita coba pikirkan dan coba carikan solusi, gitu. Baik. Bung Zaki, kita akan bahas di situ bahwa negara akan hadir membahas ini tidak akan hanya di Jakarta juga Bandung begitu. Tapi apakah ada pembahasan ini untuk menyelesaikan sampai dengan Surabaya? Mungkin tadi ada juga sebut sampai dengan Banyuwangi begitu? Konektivitas itu tadi. Ya, jadi begini, Pak. Kita kan udah ada pembahasan kalau misalnya. Betul, Pak. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, beliau kan ingin bagaimana hari ini konektivitas itu bukan hanya Jakarta dan Bandung juga, tetapi ada harapan dari Bapak Presiden sebisa mungkin ini sampai ke Surabaya. Bahkan kalau misalnya memungkinkan, ini bisa sampai ke Banyuwangi gitu. Ya, karena kita tahu kereta cepat ini kan akan ada bermanfaatnya kalau tidak hanya di jangka pendek, tetapi di jarak panjang, itu satu hal. Yang kedua, ada roadmap, Pak, terkait dengan kereta ini. Kereta ini kan bukan hanya penumpang, tetapi juga logistik. Nah, kalau misalnya nanti kereta ini, kita juga akan melakukan namanya, ini ada roadmap-nya, Pak, sedang disusun juga, ada RPP-nya juga yang sedang disusun, terkait dengan kereta cepat ini gitu ya. Juga ada komitenya nanti sedang disusun bagaimana kemudian kita ada namanya kereta cepat, ada kereta semi kereta cepat. Jadi ini juga akan membantu terkait dengan logistik. Dan ini akan terkoneksi juga dengan masalah logistik darat gitu. Bagaimana beban jalan bisa dikurangin. Hari ini kita tahu nih, hari ini beban logistik jalan kan luar biasa. Bagaimana tulang punggung perekonomian kita di Pulau Jawa ini 60% ya. 60% lebih itu kan, dan itu sebagian besar adalah bebannya di jalan. Nah, kita ingin juga bagaimana kereta ini juga bisa membantu. Jadi ada terkoneksi nih antara udara, antara darat, dan juga ada kereta api. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya saya tahu nih pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai tentu kita punya pelajaran. Jakarta dan Bandung kita punya pelajaran. Ya, kita punya pelajaran, ada yang menjadi concern publik, ada menjadi concern teman-teman semua, ya. Tentu pelajaran-pelajaran ketika terkait Jakarta dan Bandung ini, ya, tidak akan kita katakanlah jadi pelajaran dalam proses di Jakarta sampai Surabaya dan Jakarta, katakanlah kalau misalnya mau disampaikan dilanjutkan di Banyuwangi gitu. Tentunya, apalagi kita masih dimaklumi kan pertama kali ini, Pak. Jakarta Bandung kan pertama kali sampai di sana dulu berarti. Ya betul, Bung Herizaki. Gitu. Sampai di sana dulu ini lesson learn-nya banyak ya terkait dengan WUS ini tentunya dan juga menyangkut soal konektivitas. Kami penasaran nih, kalau Varian menanggapinya akan seperti apa? Ataukah kemudian dimungkinkan sekali untuk kemudian memperpanjang WUS ini hingga Surabaya bahkan hingga Banyuwangi? Karena tidak hanya memikirkan soal beban jalan yang mungkin bisa teratasi, tapi juga beban finansialnya seperti apa. Sesaat lagi Varian ya, kami jeda dulu. Enggak. Saya enggak diminta masukan kok soal itu. Enggak ada saya udah pensiun, saya enggak nyampaikan pendapat lah. Tadi disampaikan juga nggak, Pak? Soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Tapi Pak, ada yang Bapak sampaikan. Lalu utangnya, Pak? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Nah itu dia, karena banyak pertanyaan publik kan, mengapa kemudian sejumlah orang ini dipanggil mendadak ke istana gitu kan. Apakah kemudian akan membahas mengenai penyelesaian hutang dari WUS. Varian, kalau tadi kemudian kita sudah dengarkan Bang Herizaki seperti apa, ya memang ada negosiasi ke arah sana, keterlibatan APBN untuk membayar ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak? Pertama, memang sejak tahun 2021 ada Perpres 93 yang merubah Perpres 107 2015 yang sebelumnya itu nggak pakai APBN jadi APBN. Pak Jokowi ngubah sendiri itu. Tapi pada intinya adalah bahwa yang disampaikan oleh Pak Ahy tadi betul, pemerintah itu hadir. Tapi hadirnya nggak serta-merta. Lagi-lagi saya ulang,
Ini adalah hutang B2B, business to business. Kalau kayak gini, biarkan yang namanya KCIC atasi. Apalagi dirutnya PT KAI ya, Pak Bobi kemarin diskusi dengan Pak Presiden langsung loh. Nggak semua dirut BUMN itu bisa dengan Presiden. Artinya itu Presiden tahu beliau bisa. Jadi namanya prinsip subsidiaritas. Kalau suatu bisa dikerjakan di level yang paling bawah, bawah saja. Pemerintah jangan ikut repot-repot. Apabila udah mentok baru ke sini dan paling tinggi siapa? Dan antara ada Pak Rosan, Pak Oska, Pak Doni, Pak Pandu, itu bisa. Jadi jangan bikin susah yang lain-lain. Jadi saran saya, janganlah jadi heboh. Kenapa? Ini bisa selesaikan. Saya juga katakan, ada 3 cara selesaikan. Nomor 1, dulu kan konsepnya itu di Walini perpergiannya. Jadi itu udah revitalisasi. Kenapa Walini? Karena itu punya BUMN. Jadi kan Walini itu sebagai sebuah katakanlah BSD baru. Itu dijual itu bisa bayar ini. Karena bayar utang itu, bayar kembali modal itu nggak bisa dari proses ini. Nah kemudian kedua, tadi sebutkan bisa itu diirmak dengan proyek yang lebih panjang lagi. Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi. Tapi nggak itu aja, nggak itu aja. Jadi ke depan ini harusnya yang namanya KCIC ini bisa mengambil proyek-proyek kereta cepat di mana? Vietnam, Myanmar, Kamboja, bahkan Thailand. Kenapa? Dekat dengan China. Dan kalau di sini itu lebih mudah. Kita kan partner China juga. Jadi dengan demikian jangan buru-buru, pemerintah negosiasi. Janganlah, jangan kasih kerjaan banyak pada Pak Presiden, jangan. Biar Pak Bobi dan timnya dan KCIC bisa. Kenapa? Dia very professional. Percayakan saja. Yang penting kita dukung. Jangan jadikan ribut ini. Sudah, jadi jangan heboh gitu loh. Kenapa? Bisa. Kenapa gini? Karena pemerintah Cina ya, kalau mereka udah delegasi ke bisnisnya, mereka kasih bisnis dulu. Dan kedua, kalau nanti APBN keluar lagi ya, itu nanti pemerintah dikritik lagi, capek nanti kita kasih sama Presiden. Sudah banyak PR-nya gitu ya. Jadi betul katakan tadi, bagaimana dengan kereta api dari Jakarta ke Surabaya, ke Banyuwangi ya, itu bagian dari earmarking policy di sini. Jadi policy untuk namanya utang KCIC ini belum public policy tapi masih private policy. Apa? Corporate to corporate. Nah kita gimana? Kita support. Kenapa? Biarkan teman-teman bekerja. Apalagi ya, kan ada isu kan, bahwa ternyata ada penggelembungan markup, ya diaudit lagi. Siapa tahu memang menggelembung, jadi kurang lagi. Lebih enak kan, jadi semuanya pakai pendekatan manajemen, jangan main politik. Tapi nanti. Artinya diselesaikan dulu, fokus nih pada WUS Jakarta Bandung dulu, cara penyelesaian seperti apa gitu ya, dan juga biarkan kemudian bisnis to bisnis ini betul-betul bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kalau tadi kok nampaknya hingga saat ini kok pemerintah masih ingin hadir untuk mencari solusi, bukankah restrukturisasi sudah dijalankan? Begini, karena ini pemahaman saya. Mungkin para tim staf ahlinya, para menteri, bahkan staf ahli Pak Presiden ini, inputnya tidak jos gitu loh. Waduh. Kenapa? Pak, kalau gitu harus turun. Sudahlah, kalau saya, Pak, kita kasih yang namanya teman-teman profesional di KCIC untuk mengerjakannya. Karena kalau sampai pemerintah sebagai bapaknya ambil alih, sama dengan tidak menghormati teman-teman yang profesional. Dan kedua, begini loh. Kalau KCIC nyelesaikan, kemudian nggak berhasil kan, ada bapaknya kan ya. Kemudian. Tapi kalau bapaknya nggak berhasil, nggak ada yang nolongin nanti kan. Ini mentok ini. Jangan di dalam strategi policy antar negara pun itu jangan dulu. Pemerintah hadir itu tidak dengan cara politik. Ada cara dengan cara namanya beri subsidiaritas. Sana dulu ya. Itu namanya. Dengan memanggil Pak Jonan kemarin, apakah ini ada indikasi untuk bisa dibilang pemerintah juga ikut campur untuk dalam penyelesaian kasus ini? Wah itu saya nggak tahu karena saya nggak ikut Pak Jonan waktu itu ya. Tapi menurut saya gini, waktu itu Pak Jonan mungkin nggak inform ya. Pak Jonan kan beliau nggak setuju karena ini setelah kesana nggak bakal balik gitu ya. Memang di mana-mana kereta cepat nggak bisa balik dari tiket untuk operasional. Maka dibilang tadi di dalam KCIC itu ada konsorsium PTPN 8. Dia punya lahan Walini, digedein tuh jadi kota baru. Ini buat bayar utang. Cuman kalau dihitung di sini ya nggak bisa. Nah tapi ada satu skenario ketiga yang saya belum sampaikan itu ya. Jadi bisa saja ini cara baru. Di Tegaluar itu, itu adalah hanya Pemprov itu. Gede banget. Itu dikonsesikan aja untuk Disneyland. Minta misalnya Pak Trump ke sini. Loh ini bukan nggak mungkin loh. Kalau di Disneyland di situ, maka wisatawan dari mana? Dari Malaysia, Thailand, mana-mana. Dan dari Jakarta ke Bandung, tinggi lotnya. Dan ingat loh, saya
karena kata saya loh ya, karena saya kan bekerja di public policy, yang namanya kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu selayaknya bukan kereta publik, bukan namanya mass public sector, tapi kereta mewah. Di Cina itu kereta mewah. Saya 4 tahun ngajar di Cina, itu kereta mewah. Jadi yang masyarakat biasa ya naik yang ini. Makanya kalau katakanlah nanti tarifnya jadi 500.000 per jalan gitu kan. Fair, kenapa di ujungnya ya ada yang namanya Disneyland tadi. Ya itu dia melibatkan TOD tadi itu ya. Jadi yang namanya pendekatan kayak gini nggak bisa itu one to one. Itu namanya connected policies gitu. Itu dia. Bung Zaki, coba respon. Katanya mungkin pembisiknya nih yang kurang jos. Ya, kalau menurut saya sebenarnya apa yang disampaikan oleh tadi tepat juga, masukan-masukannya pas gitu ya. Tetapi harus dibedakan juga ini. Kata Pak Presiden memanggil misalnya AHY ya, Pak Menko AHY, lalu kemudian ada Pak Jonan, Pak Bobi Rashidin. Ini bukan berarti pemerintah ingin intervensi, lalu pemerintah mengambil alih. Ada perbedaan antara negara hadir, ya, negara merespon dengan negara mengambil alih begitu. Di sini bagaimana Pak Presiden ini sosok yang sangat ingin agar permasalahan-permasalahan yang hari ini menjadi concern publik, beliau ini kan ingin dapat informasi secara langsung dari berbagai pihak, tidak hanya ingin mendengarkan dari televisi, dari podcast gitu. Tetapi kan beliau punya tim, ada menteri-menterinya, ada tokoh-tokoh yang terkait secara langsung, ya makanya beliau kemudian meminta masukan secara langsung begitu. Ya, memanggil lah kemudian. Namanya menteri kan pembantu terdekat beliau gitu. Makanya ketika memanggil Pak Menko AHY ya, beliau berbicara mengenai kereta. Salah satunya memang ditanyakan memang mengenai Jakarta-Bandung ini. Tetapi kemudian memang Pak Menko AHY ini sebenarnya sejak hampir 1 tahun yang lalu, tugas pertama yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah salah satunya bagaimana terkait dengan konektivitas nasional, itu satu. Yang kedua, bagaimana agar ada pemerataan dan terkait dengan masalah keadilan. Ya, yang ujung-ujung kesejahteraan untuk masalah, makanya di belakangnya kalau kita ingat, ini Menko ini bukan hanya Menko infrastruktur, kalau Pak AHY ini, tapi juga ada namanya pembangunan kewilayahan. Nah itulah yang menjadi konteks. Hari ini kami kan sedang ada beberapa, ada undang-undang, ada RPP yang sedang disusun. Ada sistem logistik, ada sistem konektivitas, termasuk juga ada kereta cepat ini gitu. Di dalamnya gitu. Sehingga ini semua ada roadmap-nya yang sangat clear ya. Kita tahu terkait dengan kereta api, adanya nih undang-undang terkait kereta api atau PP terkait kereta api misalnya tahun 2008 seingat saya itu. Belum ada dulu itu terkait kereta cepat. Kan begitu kira-kira. Tadi kan yang baru ada kan tadi belum ada payung yang besarnya gitu terkait kereta cepat. Nah, inilah kita yang kemudian hari ini banyak hal nih terkait dengan sistem logistik nasional misalnya. Tadi lagi-lagi transportasi juga gitu. Nah, itulah yang dibahas kemarin. Nah, diantaranya ada isu yang hari ini mengemuka di publik terkait kereta Jakarta-Bandung. Nah, di situ dibahaslah opsi-opsi karena bagaimanapun begini. Memang betul, kita juga sepakat gitu. Bagaimana hari ini bisa menjadi, misalnya itu ada solusi. Nah, makanya Pak Prabowo kan inginnya, Pak Presiden itu ingin, kenapa bisa negara hadir? Jangan sampai ini publik sudah, istilahnya kan menjadi concern publik, ya kan? Menjadi perhatian publik. Nanti kemudian jangan muncul, Pak Prabowo kemana ya? Pemerintah kemana ya? Jangan begitu juga nanti kan. Nanti dikiranya nggak ada perhatian gitu. Rakyat sudah punya concern, punya perhatian. Nah, di situ justru menunjukkan bahwa hari ini pemerintah selalu punya, istilahnya itu merespon. Ya, apapun ini perhatian publik. Bahkan sebenarnya tanpa perlu hal ini yang tadi disampaikan oleh sahabat kami tadi, Pak pengamat tadi. Arya. Itu juga, mohon maaf Pak Arya ya. Pak Arya tadi, ini sebenarnya sudah dibahas juga. Pak Aryan ini sudah dibahas juga sebenarnya terkait dengan solusi ini. Kita juga sudah tahu bahwa di Oktober ini akan ada situasi seperti apa sebenarnya. Sudah nih, udah berbulan-bulan kita coba mencari solusinya, solusi terbaiknya. Bagaimanapun kan ini kan jika misalnya ada masalah di KAI, ada masalah di IC ini akan berpengaruh juga nih terkait yang lain-lainnya. Nah, makanya kemudian hari ini yang coba kita lakukan adalah ya, arahan dari Pak Presiden, kita terus lakukan komunikasi ya. Kita komunikasi dengan semua pihak ya. Permasalahan ini kita ingin tuntaskan bersama juga dengan pihak Tiongkok ya. Lalu kita bagaimana pihak-pihak terkait ini ya, kita ingin menghadirkan solusi yang terbaik dan paling visible. Tadi lagi-lagi kalau kita bicara negara hadir, pisahkan dengan negara intervensi, pisahkan dengan negara mengambil alih semua, tidak.
tetapi kita ingin agar semua yang terlibat tadi benar-benar kita sinergis. Jadi tidak ada, mohon maaf ini, Baik, tidak ada yang satu bagian dari elemen lari ke sana, tetapi semua satu kesatuan dalam satu komando. Kita ingin terbaik untuk Indonesia, kita ingin terbaik untuk rakyat Indonesia. Ada yang kurang-kurang dari masa lalu, katakanlah kalau ada yang kurang-kurang, kita perbaiki. Intinya di situ. Ya, kita ingin dapat solusi yang terbaik. Gimana? Kira-kira begitu. Varian gimana? Saran saya, Mas, apa namanya nih? Mas Zaki. Mas Zaki, kalau mau mencari masukan berbagai pihak, yang banyak. Lihat pakar, tulisan saya nulis di kumparan itu, saya udah tulis berkali-kali itu, gini caranya. Tapi nggak ada yang pernah mau memanfaatkan. Sudah dibahas katanya. Iya, dialog juga banyak di publik, tapi jangan cuma itu aja. Jadi mengambil banyak pandangan, tapi nggak komplit. Jadi tolong itu search itu, kan kita ada namanya media digital kan ya, search itu kita udah digital, search apa ide di situ. Itu baru di situ. Jadi bertemu dengan para menteri juga bagus sih ya, tapi yang komplit. Jadi Bapak Presiden itu terbantu. Jadi jangan kita publik melihat loh, pendekatannya masih kalau udah dikritik baru bisa jawab gitu loh. Jangan, kasihan. Sudah menjadi pembahasan sejak lama. Iya, udah lama. Jadi menurut hemat saya caranya adalah daya gunakan digital, komunikasi dengan pakar, mereka yang mengetahui, dan ada dialog-dialog. Ini kan gak ada dialog tertentu aja kayak echo chamber gitu loh. Jadi lebih mendaya gunakan teknologi lah supaya berhasil gitu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, masukannya terima kasih. Memang dialog sebenarnya sudah nanti kita komunikasi Pak, kalau Bapak mau saya kasih masukan banyak gitu Pak. Karena saya nggak pernah Bapak aja bicara itu. Saya kira kita kan kasih masukan supaya Bapak berhasil Pak. Ya. Makasih Pak, saya senang sekali dengan Pak Fahrian. Habis ini ngopi bareng teman-teman. Iya, beliau ntar saya harusnya ini wajibnya. Nanti kontak kita minta Pak, makasih banget loh masukan. Kita sudah banyak diskusi dengan kontak ya. Ada Kemenhub, ada Kemenkominfo sudah komunikasi, teman-teman KICC juga sudah, teman-teman KI juga sudah, tapi Pak Fahrian ini belum nih kita. Nah nanti saya komunikasi dengan Pak Fahrian ya. Makasih Pak. Oke, siap. Oke, nah memang kita harapkan ini fokusnya adalah pada solusi bukan pada permasalahan begitu ya, sehingga kalau misalnya memang impiannya tadi dibilang impian dari Pak Presiden bisa lanjut trayeknya, ini kesalahan yang sama tidak kembali terulang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Zaki. Fahrian, Bung Zaki. Fahrian, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Pemirsa, kita punya informasi lainnya untuk Anda. Ada Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo periode 2025-2030 yang akan membawa Projo ini bergabung dengan Partai Gerindra. Seperti apa? Kami hadirkan. Usai jeda, tetap bersama kami.